keajaiban nggak sih dalam hidup kita? Apa kalian merasakan keajaiban itu? Tidak. Tidak. Itu ini saya bagikan dulu. Mau dibantu? Boleh. Mungkin ada kepekaan yang sangat signifikan. Semoga dalam kita. Semoga bisa kebantu ya. Amin. Doa ya menepakkan dulu ya. Iya. Itu mah ada di Bandung yang dari Bandung. Kasih udah praktekan juga berangkat. Ini kasih nama kan? Boleh. Ini kalau dalam teori kios itu kita menekankan makna, jadi ada pemaknaan dalam setiap apa yang kita alami gitu. Ada wawasan, ada inspirasi, kreativitas, dan peluang. Nah peluang itu bagaimana kita menangkap peluang dalam kehidupan kita itu? Apakah sejauh ini sudah bisa menangkap peluang atau belum? Nah nanti kita ada latihan. Pakai kartu katanya nanti ya. Jadi gimana caranya teman-teman menangkap peluang itu dengan cara yang ya bermanfaat untuk kehidupan, dengan cara yang positif, ya kan? Tujuannya ada 3, boleh dibaca? Untuk merangsang orang. Nomor 1 untuk merangsang orang untuk mengenali hal-hal yang tidak biasa, yang tidak terduga, yang tidak disengaja, yang ajaib dalam pengalaman dan pembelajaran mereka. Yang kedua, untuk membantu individu mengeksplorasi wawasan baru dalam hidup mereka dan pengalaman yang diperoleh di masa lalu. Yang ketiga, untuk memberikan wawasan mengenai cara-cara individu menjadi lebih kreatif secara pribadi dan belajar menjadi lebih peka terhadap peluang. Ya, jadi kita peka terhadap peluang, melihat peluang seperti apa. Itu kan kadang kita apa ya, nggak ngeh ini peluang tuh ada gitu. Kita tidak bisa menangkapnya, hanya lewat gitu aja gitu. Karena peluang kan mungkin mirip dengan kata ini, kesempatan nggak datang 2 kali. Nah, begitu kan. Nah, itu jadi kita harus peka terhadap apa yang terjadi. Nah, itu bisa jadi peluang teman-teman sukses ke depan kayak gitu. Ini ada kartu, saya bagiin ya. Ini lagi dong. Belum kasih dong. Si seleb ya. Satu orang dapat 10 kartu. Itu ada kok nggak? Kadang kali di kita itu nggak direncanakan. Saya dulu untuk apa pikiran bisa satu, tinggal bisa lagi S2. Karena mungkin kita bergaul dengan teman-teman itu ada peluang kan, hanya kita tangkap peluang itu. Dulu asal jauh gitu kalau kuliah, kepikiran apalagi dia semua mikir biaya dari mana gitu kan. Jadi itu kata-katanya ada di situ. Ya, biar dulu kan. Mulai dilihat-lihat di ngobrol tapi kan ada singkatannya apa? Apa tahu nggak? Apa? Ada kasar. Ada kasar dari apa? Itu semuanya berat. Markas, lepas. Ini gambarnya beda-beda nggak? Iya, beda. Beda ya. Contohnya dulu. Udah. Yang terakhir. Ini mana ini? Nanti guys. Siap.
ambil satu ya, biar kebayang ya. Mengambil resiko. Saya contoh pilih satu. Kadang-kadang keajaiban terjadi ketika saya mengambil resiko. Jadi kalau saya contoh peristiwanya, resign dari sekolah waktu di Serang ya, resign dari sekolah. Katakanlah mungkin secara gaji udah lumayan, udah mengajar. Nah, saya berani ambil resiko untuk apa? Untuk resign dan belajar untuk ambil S2. Itu resiko, nggak semua orang bisa ambil resiko itu bagi saya. Dan itu saya membutuhkan kayak setahun dia ada perenungan gitu sama sekolah itu. Kayaknya bisa aja kali ya, karena di lingkungan sekolah itu merasa kita tuh gak didukung gitu. Biasanya apa namanya, guru muda gak didukung, terus lingkungannya toksik gitu. Jadi memutuskan itu bisa aja kali ya gitu, nyari tempat baru dan mungkin studi lanjut boleh kayak gitu. Itu kalau saya contohnya yang mengambil resiko. Karena beberapa teman saya, dia dari dulu ngomong mau resign sampai sekarang gak resign. Di sekolah yang sama yang sekarang yang ngajar ya, masih ada orangnya. Ya dulu kalau curhat pengen resign gak betah, capek, tapi kenyataannya dia nggak berani ambil risiko untuk resign. Ini satu contoh, ambil satu kartu. Ambil lagi bagi 4 kartu yang lain, pilih 5 yang paling alami. Udah? Udah. Oh, berapa? Ini Ambil lagi udah. 5 pilih. Ya, Udah. Oke. Udah semua? Udah. Sok pilih dulu. Ini tuh maksudnya ketika saya mencari umpan balik itu kayak gimana? Umpan balik mah feedback dari orang. Ini ada balasan ada orang lain. Mulai berkeajaiban tuh apa? Ini agak sedikit mikir. Karena kan peristiwa masa lalu kita kadang ya harus ada clue yang bisa menggali itu. Iya. Nah ini clue-nya. Salah satunya dengan kartu ini teman-teman menggali masa lalu biar menjadi perbaikan di masa depan. Biar pintar mengambil peluang di masa depan dan memaknai setiap kejadian yang teman-teman alami gitu kan. Jadi hal-hal yang positif. Udah semua belum? Udah. Satu-satu ya. Kalau kurang boleh nambah. Kita journaling hari ini. Isinya di atas ini. Bingung kalau semua aku. Ini banyak ada anjing ditempel atau gimana ya? Hah? Ini ditempel. Tempel? Gak usah. Oh, jadi kayak Tulis aja. tulis aja ini gitu. Nah, tadi kan di kertas sebelumnya ada pertanyaan. Iya. Nah, contoh. Tadi kan saya mengambil resiko kartunya ya. Nah, itu di sini mengambil resiko. Terus contoh peristiwanya jelasin kan? Kayak udah dibayangin saya desain dari sekolah. Nah, nanti teman-teman jawab pertanyaan ini A sampai F. Jadi Satu kartu, berarti satu kartu ini dari A sampai F itu. ya, gitu. Nah, A sampai F diisi juga. Ya, enggak Satu kartu ini kartu. kartu diisi Dijawab A sampai F. Oh. jadi 5 kartu diisi sebesar ini. Tapi 5 kartu itu. Tapi kalau ke guru kita satu gurunya aja. Misalnya yang ke guru 2, 3 itu tiga aja. Enggak sampai 5. Cuma ini 5 ancang-ancang kita pilih aja. Ya, sebanyak itu. Nah, biasanya ini dilakukan untuk konseling di guru kalau di luar negeri banyak. Jadi di Indonesia memang masih sedikit penelitiannya terkait tentang teori ini. Kebayang nggak? Udah kebayang belum? Kebayang. Ada yang masih kebayang? Berarti gini, kalau misalnya kita kan ambil kartu yang ketika saya mengambil resiko. Nah, kita tulis tuh mengambil resiko. Nah, Terus di sini Apa? pengalamannya dulu
di lembaga lain yang memang secara cuan lebih besar dari Hajar. Itu ajaib bagi saya. Kayak gak kepikiran dulu tuh, mikirnya kayak kalau Lisa nggak punya uang di rumah terus gitu kan, masih dia yang biasanya mungkin kalau gajian ngasih ke orang tua, tapi ini enggak, itu jadi pikiran kan. Tapi waktu itu ada keajaiban datang, nah itu bagi saya keajaibannya. Contoh yang pertama yang A. Contoh yang B. Apa yang Anda pelajari tentang diri Anda sendiri, orang lain, dunia, dan kehidupan. Jadi kalau yang saya pelajari adalah mengambil resiko itu memang kayaknya perlu dilakukan gitu. Biar kita tahu aja memaknai suatu profesi, memaknai rezeki itu selalu ada kan. Tanpa kita pikir, maksudnya nggak berpikir sempit gitu tentang terkait rezeki. Pasti ada aja rezekinya. Itu makna yang saya pelajari dari peristiwa yang saya alami. Itu yang B. Yang C sekarang. Strategi apa yang Anda gunakan untuk mengatasi suatu situasi ini? Jadi saya itu karena kekhawatiran desain itu, strategi yang saya lakukan adalah saya mentenin grup WA semuanya dari alumni NTS, apapun SMA gitu, kuliah. Siapa tahu ada info kerjaan. Nah saya dapat info kerjaan itu yang bagi saya ajaib itu tadi. Dapat proyek itu dari grup WA, gitu. Grup WA volunteer, suatu volunteer tertentu. Nah itu, jadi itu strategi saya biar menghidupkan apa? Harapan gitu. Kita kan punya harapan nih, maksudnya selama resign di rumah itu karena gak ada kerjaan, gak punya gaji, jadi harapannya nyari info di grup WA gitu. Contohnya itu yang C. Contoh yang D, apakah Anda ingin mengalami pengalaman ini lagi? Mungkin kalau enak apa ini lagi ya? Nah, kalau nggak enak mungkin kita nggak tahu bisa apa namanya lewati itu atau enggak gitu. Jadi itu bebas jawabannya, terserah dijabarkan aja. Yang E, bagaimana Anda bisa bertindak berbeda dalam suatu situasi tersebut? Jadi kalau saya bertindaknya itu kayak mencoba memahami suatu peluang, akhirnya kan memaknai lagi, terus menikmati suatu proses. Jadi lebih ke situ pemaknaannya kalau saya. Terus, menurut Anda, itu menurut Anda apa yang akan terjadi? Kayaknya beda deh kalimatnya. Yang apa? Menurut apa yang akan terjadi saat itu? Apa yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi saat itu. Itu sesuai judulnya. Iya pengalamannya. Nah, jadi itu nanti dijawab. Kalau misalnya bingung tanyain aja. Gitu. Sekarang coba udah siap, udah kebayang? Tapi pikir dulu, paling teman-teman butuh mikir kayak maksudnya kayak butuh jeda ya. Ingat lagi memori yang udah lama gitu kan. Karena ini udah pasti lama gitu. Itu perenungan sih biasanya. Butuh berapa menit? 1 hari. 1 hari. Kayaknya ketemu lagi berkumpul. Kayak sesuatu yang di luar dugaan. Kalau tadi saya desain nih, ngerasanya kan kalau darinya nggak punya uang, nggak punya gaji, tapi ada suatu keajaiban akhirnya ada suatu proyek gitu. Saya dapat proyek yang misalnya gajinya lebih besar dari ngajar, itu kan bagi saya keajaiban gitu. Itu kayaknya butuh kayaknya nggak bakal sampai 5 mungkin ya. Iya. Waktu paling 2 atau 3. 2 sih. Ya boleh 2. Tapi udah siap semua, kalau siap semua boleh dimulai. Kalau bingung tanyain aja. Bisa ini Stella. Karena dulu agak mikir sih, agak susah. Berarti milih dari ini ya kan? Ya. Satu boleh? Satu dulu ya. Kan dari yang 5 dipilih, Iya. pilih satu yang paling ini gitu. Yang dilihat. Oke deh. Ada pengalamannya ditulis di sini. Tulis pengalaman resign dari sekolah. Ambil kartu apa? Tulis kartunya. Yang ini dari sekolah. Terus pengalaman di bawahnya. Resign dari sekolah judulnya. Nanti baru jawab pertanyaan. Di sini ada yang senang nulis nggak? Enggak ada. Aku Tulis apa? Zeri. Itu kalau senang nulis itu bisa dijadiin itu loh. Iya, tapi prosesnya kayak bisa dijadiin cerpen, novel. Jadi sebuah inspirasi sebenarnya.
jadi ya kalau benefit ngarang-ngarang uang bisa dijual belikan kalau benefit itu jauh ya kalau kayak gitu. Bingung. Ya, bingung rapinya teh gimana? Ada sebenarnya mah. Ini journaling mungkin teknik-teknik kalian pernah belajar teknik di BK kali kan? Maksudnya di tes pembelajaran di kampus teknik konseling apa aja gitu kan? Udah belajar kan? Iya. Mungkin journaling kan salah satu yang bisa dipakai dalam konseling. Orang ini kalau misalnya teman-teman misalnya lagi galau, dia punya teman cerita, itu journaling aja cerita dalam kertas atau di laptop, itu bisa melegakan mungkin plong. Biasanya saya juga kalau pusing gak ada teman cerita dan itu mungkin rahasia gitu ya ceritanya, kan malu kalau cerita. Iya. Nah saya journaling di laptop yang ngetik aja perasaan hari itu, Kadang di HP. bisa diupload. Itu bermanfaat secara pemikiran juga, bisa bikin plong, juga rilis stres. Gak usah banyak-banyak, singkat-singkat aja kayak tadi yang diceritain. Tadi yang apa yang kamu pelajari tentang dirimu sendiri? Ya B ya, kayak gini kalau saya sendiri ya, kayak ternyata kita harus berani dalam mengambil resiko meskipun kita nggak tahu kedepannya bakal terjadi apa gitu. Indra mau nanya. Hmm? Tadi kan di sini kan harus ditulis dulu kan yang Kartunya. usia kartunya. Udah gitu di bawahnya apa? Di bawahnya kayak pengalamannya apa? Pengalaman saya. Nah, kamu mengalami keajaiban saat ambil resiko kan? Nah, pengalamannya apa di bawah? Misalnya apa ya, ambil resiko memutuskan kuliah bisa, ya bisa buat keluarga jauh sendiri itu kan resiko ya, bisa. Ataupun memutuskan kuliah di tengah-tengah masyarakat yang mungkin rata-rata cuma lulus SMA itu kan juga bisa jadi resiko. Tergantung pandangan teman-teman. Apa aja tadi? Apa aja? Apa? Ini yang strategi maksudnya gimana? Yang C ya? Iya. Strategi apa yang Anda gunakan untuk mengatasi situasi itu gitu ya? Ya waktu kalau saya di komisi desain itu strategi yang saya lakukan adalah saya pantengin grup WA biar mengurangi rasa cemas saya gitu. Karena risetnya pikiran saya waktu itu gak punya uang, gak ngapa-ngapain di rumah, bosan. Nah, saya pantengin grup WA dan setelah itu saya dapat itu kegiatan proyek ini di grup WA. Jadi momennya pas gitu. Itu bagi saya keajaiban. Tadi juga yang mau kuliah ngerasa nggak punya uang, nggak punya biaya. Keajaiban datang ketika ada orang nawarin beasiswa kan, itu bisa keajaiban. Ya kan? Apa saya begini seperti Dan bagaimana kamu bertindak berbeda dalam situasi tersebut? bertindak berbeda dalam kasus tersebut. Ya kita kayak jadi menjadi pribadi yang misalnya apa namanya mencoba peluang yang ada akhirnya kan realistis kan karena kan tulisan gak punya kerjaan akhirnya bertindaknya apa? Akhirnya kita bertindak sebagai seorang yang selalu mengambil peluang gitu. Ada peluang kita ambil kita cobain. Saya mau yang kayak
bla bla itu juga banyak macam. Bingung, nanya aja. Ada yang nanya dia bingung. Pada bingung. Iya. Enggak apa-apa. Tanyain aja. Jadi yang itu bisa diterima di mana apa? Makanya itu yang B, iya. Apa yang kamu pelajari tentang diri kamu sendiri, orang lain, dunia dan kehidupan. Ya, jadi selama peristiwa yang kamu alami itu kamu mempelajari apa yang kamu mempelajari diri sendiri. Kalau saya waktu itu mempelajari gitu, ternyata oh saya harus berani nih mengambil resiko dan maksudnya jangan berpikir sempit gitu, rezeki itu pasti selalu ada. Nah itu jadi caranya. Karena untuk diri sendiri aja, yang orang lain ke sendiri boleh, ke orang lain juga boleh. Kayak ternyata orang lain tuh oh di luar dugaan saya gini dunia di luar tuh di dunia persekolahan misalnya oh begini bisa. Nanti kan satu doang nih isinya. Satu ya. Ini satu dulu diceritain. Kalau udah boleh tuh yang nomor 2. Kalau enggak, Kalau udah apa kan? masih ada waktunya. Kalau menurut kamu apa yang akan terjadi saat itu? Maksudnya? Apa yang akan terjadi? Iya menurut kamu secara pikiran sekilas yang bakal terjadi apa sih gitu? Kalau kita desain berkebalikan dengan keajaiban gitu sebenarnya. Secara pikiran aja. Jawabannya sebalik-sebalik gitu boleh kalau tanya sama Ica udah apa? Belum. Tidak berarti. Gimana? Tanya aja. Yang itu maksudnya di situasi itu kita harus ngelakuin apa ya? Ya. Bagaimana Anda bisa bertindak bertindak? Sih kamu ngelakuin apa gitu? Waktu itu bertindak seperti apa? Di luar kebiasaan kamu dalam menghadapi situasi itu. Kayak lebih sabar ya kan? Kayak lebih sabar gitu. Bisa lebih kayak mencoba semua hal yang ada, peluang yang ada bisa. Jadi lebih memaknai perjalanan. Strategi cara apa yang kamu lakukan untuk mengatasi mungkin kekhawatiran awalnya khawatir kan kalau mengambil resiko caranya kayak gimana
dia bertindak di luar kebiasaan yang nggak biasanya lakuin. Contohnya kan kalau resign pasti kita kayak mikirnya emang nggak ada uang gitu ya. Nah jadi akhirnya kita bertindak yang lain, akhirnya bertindak kayak mencoba peluang yang ada, akhirnya kan biar mengurangi stres kita itu kan. Akhirnya mencoba peluang, terus menikmati setiap perjalanan atau pengalaman yang kita alami gitu. Udah. Nah, kan sini apa tahun ini lu mengalami pengalaman ini lagi? Kalau jawaban itu kan situasi Itu saja. nggak apa-apa. Tergantung ya, karena kan nggak tahu ya. Kalau dapat peristiwa yang sama, tapi di waktu yang berbeda, apakah kita bakal bertindak yang sama dengan yang dulu? Kan nggak, belum tentu sama kan? Pertanyaannya kalau mau terus apa? Lu nggak apa? Ada undangan 2, kartu 2 maksudnya. Ada? Mau TW? Ada ya sih? Ya kayaknya samain aja semuanya 2. Iya. 2 aja. Masih sama? Iya, bisa tulis. Ketika saya membantu orang lain, orang lain nggak bisa. Kalau umpan balik tuh feedback ya Teh? Feedback. Ketika saya terbuka terhadap pengalaman baru, bisa percaya pada diri sendiri. Kita sendiri. Kalau yang menurut kamu apa yang akan terjadi saat ini? Iya, di pikiran kamu apa? Itu bakal menjadi apa? Sebelum keajaiban datang, kan masih pikiran dulu kan? Tiba-tiba kayak, kayaknya nggak ada pekerjaan nih gitu. Di rumah terus, boring gitu kan. Pikiran ternyata ada keajaiban, kita dapat proyek. Ketika saya di mana di pengalaman. Kita percaya pada diri sendiri. Udah. Ini satu doang kan? 2 ada lagi. Wow. Minum dulu. Coba elah ya. Iya, coba.
kegiatan. Awalnya nggak pernah. Bisa, kalau awalnya nggak pernah nih. Kita awalnya misalnya pulang pergi terus, habis sekolah pulang. Tapi termotivasi bisa dari orang tua. Ada sekolah itu organisasi. Waktu kita nggak tahu bakal jadi apa, jadi gimana. Bisa. Itu maksudnya, tapi masuk ke yang terbuka terhadap pengalaman gitu ya. Tergantung konteks.
Supaya kita happy ya teh. Iya. Supaya saya happy. Pulang happy, senyum. Selalu happy ya. Dibanding-bandingin ya. Ini isi jurnal berapa? Isi apa tadi? Nah, iya. Ya, mungkin seksi. Sisanya. Sampai dua. Empat lagi belum. Empat pertemanan pertemuan. Berarti berapa? Pas 1 hari berapa ketemu? Nanti kita lihat sikon. Kemarin saya belum. Kemarin yang mana? Satu lagi. Iya. Itu beda warna sih ya kalau. Itu birunya balonnya. Biru tadi. Birunya agak ini ya, agak menyala. Hitam juga. Itu mah agak hitam. Yang ini menyala, ini tidak menyala. Yang penting orang yang menyala. Kita beli orang muda. Baik ya. Ya udah kan orang. Dua, tiga, empat. Boleh dikasih nama nggak? Enggak. Rahasia. Rahasia ini. Rahasia benar ya. Ya. Enggak.
harus dimaklum. Bisa bensin. Oh berarti lewat lunas. Oh tadi kira bertemu. Ini tapi nggak ada ini. Apa? Ada. Bukan dibeliin. Belian dari kemarin tadi juga ada kan. Ini aja yang dengar. Kita makasih. Sampai kita dulu. Untuk itu pulang pergi dengan kos di sini. Pulang pergi. Pergi. Betul ya, kayak gini. Ini nggak apa-apa. Iya. Ya udah, soalnya Kalau rumah ada saya sekolah kan. berarti Iya, 2 kali soalnya. 10 ya, 15. Pulang lagi 30.000. Iya. Kenapa nggak ngekos? Karena ada gue ini. Kalau ayam. Saya gambar ya. Udah semua? Udah. Ya, ini sambil berjalan. Berjalan. Iya, Teja balik buat jadi rahasia sendiri aja. Iya. Buat kenangan. Lanjut kan? Kata apa lanjutnya? Kita selanjutnya, yuk. Cuma dua kan? 2 aja. Udah gini udah. Udah. Udah soalnya pasnya tiga ada mobil terus Iya, mana aku disobek komplain. Masa sih? Udah enggak kuat. Tuh naik kita aja naik itu. Naik Naik itu. itu. Iya, udah mau pulang. So asik deh. Iya, udah jalan pulang. Itu buat sih. Iya. Kamu masih bagus. Ini orang jalan lagi ke sini matanya. Asal Gara-gara dulu. Udah semua. Beja. Yuk. Udah. Udah. Udah nulis semua kan? Satu orang boleh bercerita. Yang pertama. Dua. Ih, semuanya ini. Satu aja. Keajaiban kadang-kadang terjadi ketika saya mengambil resiko. Jadi pas waktu itu, pas sebelum masuk kuliah, Diana kan pengen ke jurusan yang lain, dan juga nggak kepikiran buat ngambil beasiswa sendiri. Ada tapi udah lewat banget. Udah gitu, tadinya Diana mau apa ya, mau nunda dulu setahun, kayak ikut gap year gitu loh kan. Tapi kata orang tua, kata jangan nunda, langsung aja kuliah. Akhirnya Diana di situ berani buat ngambil resiko buat ngambil pilih jurusan yang Diana pengen. Pengennya apa tuh? Pendidikan sejarah. Ikut SNBP nggak lolos. Tadinya kan mau gap year, tapi tapi karena ya orang tua nggak mengizinkan untuk menunda gitu, akhirnya Diana langsung lanjut ke sini. Kan awalnya bingung mau ngambil apa, terus kata bapak udah mereka aja gitu. Terus nggak kepikiran juga bakal dapet beasiswa di sini. Berarti kayak jawabannya dapat beasiswa. Kalau yang poin B-nya apa? Yang dipelajari dari diri sendiri. Saya tidak itu. Apa ya? Ya harus mau bisa menerima resikonya gitu. Terus untuk apa ya, menentukan pilihan orang lain nggak seburuk itu gitu. Yang poin C, strategi.
Rifa ini bisa ngomong di depan kelas gitu, di depan banyak Congrats. apa sih sendirian gitu. Tapi di waktu itu ya kayak Rifa tuh ada keajaiban aja gitu, kayak bikin Rifa tuh tenang gitu. Gak tahu ya, mungkin karena sebelumnya Rifa tuh udah belajar dan ngerti gitu sama materinya gitu. Terus yang D-nya itu yang dipelajari ya, yang dipelajari dari diri sendiri, jadi sadar ternyata Rifa ini bisa gitu berdiri sendiri, asal Rifa ini harus siap gitu. Siapin dulu ya. Iya. Terus juga C ya, Ya, yang C strategi. strategi apa? Strategi yang digunakan. Oh, strateginya ini. Cuma tuh kalau misalnya presentasi nggak liatin muka-muka ekspresi teman-teman dong gitu. Oh. Itu malu banget kan? Siasatnya gitu. Heeh. Beda grogi. Iya, kayak ngomong cuma nggak ngeliatin nih, kayak nggak tahu mana gitu tuh. Dianggap aku menang. Iya. Jadi dianggap nggak ada lah gitu. Terus kita apa nih? iya. Terus yang D-nya sebenarnya sih nggak mau karena capek. Tapi kalau misalnya tergantung juga. Iya, kalau misalnya mau kamu sendiri ya bisa gitu. Insya Allah. Pasti bisa. Yang aku nggak tahu itu nggak mesti. Jadi nggak ada. Nggak diisi. Yang F yang bakal terjadi pada saat itu kayak batu mikir gak bakalan bisa gitu. Yang ada bakalan ngeblank gitu. Terus kayak yang ada malu gitu. Tapi pas sudah dijalanin kayak ya udah biasa aja. Itu kan kita itu mah udah samping kanan dan samping kiri, satu orang lagi cerita. Iya. Enggak ya. Jangan sih aku mah udah kalian aja. Ini kamu ya. Salah nggak sih? Kok nggak ada yang salah? Saya judulnya ketika saya didengar dan dipahami. Kan apa yang ada bagimu dan pengalaman itu. Jadi mungkin saya merasa lega dan dihargai saat orang benar-benar didengar dan memahami perasaan saya. Yang kedua apa yang itu materinya apa? Yang boleh yang B juga. Yang B ya, saya belajar bahwa saya butuh didengar orang lain juga, bisa pengertian meskipun dunia ternyata tidak terlalu sekeras yang saya bayangkan. Yang C, saya jujur tentang perasaan saya, bahkan diam dan memendam malah bikin makin tertekan. Yang ke D, iya, karena membuat saya merasa lebih baik dan lebih kuat. Yang E, mungkin lebih berani jujur dari awal dan tidak takut bicara. Yang F, saya pikir saya akan diabaikan, tapi ternyata saya malah dipahami dan merasa didengar. Yeay, Oke, pengalaman apa yang didapat dari latihan ini? Sangat seru sekali dan juga pengalaman itu kayak kita mengulik kembali masa lalu kita yang ternyata kayak wah kita tuh ternyata sudah sampai sejauh ini, ternyata kita juga sudah pernah melewati hal-hal keras yang sudah ada di hidup kita. Semoga kedepannya tetap kuat menjalani. Ternyata kita puas sampai sini ya. Iya. Walaupun dengan nangis. Ya Allah ya Allah ya Allah yang terus sampai selesai. Ini dulu waktu SD, waktu SMP gak kepikiran bakal ada di titik ini ya. Iya. Udah banyak banget. Iya. Kalau kelas lagi ternyata bisa ya di titik ini yang
latihan sama jadi. Latihan apa kan? Itu ada ya sih. Magic, master. Nah, terus kali terus. Alhamdulillah. Udah. Sama ini ya. Bulunya boleh ambil. Oke. Itu bisa dipakai kalau buat ngeselin temennya. Yang bukan BK. Malah kan kadang orang tuh pengen didengar orang ya, pengen cerita aja. Dia nggak mau dimasukkan sebagai dimasukkan. Ini mau aja nih. Yang dikumpulkan jurnalnya aja. Nah, ini satu mau aja sama. Nggak ada. Senin Selasa aja ya. Soalnya kan di border saya liburan. Paling ya jadinya nggak bisa di sini kos. Iya. Di aspal. Aspal. Lewat ini lewat kampus ini. Ada pulpen.
Semangat Teteh, sukses selalu. Aku dorong dulu. Bye bye. Bye bye.